mau sharing tentang tips persiapan sebelum pengajuan nikah dengan TNI. Nah, aku harap tips yang bakal aku sharing ini tuh bakal bermanfaat buat kalian yang akan melaksanakan proses pengajuan nikah dengan abdi negara atau dengan anggota TNI. Nah, yang aku sharing ini berdasarkan pengalaman aku yang dulu aku lakuin saat sebelum aku melakukan pengajuan nikah. Nah, apa aja sih tips-tipsnya dari aku? Yang pertama yaitu obrolin tentang pengajuan nikah ini dengan pasangan kamu. Yaps, jadi sebelum kalian melakukan proses pengajuan, terlebih dahulu kalian wajib banget buat membahas empat mata. Jadi kalian berdua itu kayak ngebahas kira-kira tuh estimasinya pengajuan tuh berapa lama, kemudian prosesnya itu seperti apa aja, kemudian syaratnya yang harus dipersiapkan tuh apa aja, kemudian tuh kalian juga wajib nih meyakinkan atau mempertanyakan kepada calon suami kalian, serius gak nih kamu mau ngajakin nikah aku, mau ngajakin ngajuin nikah gitu. Karena proses pengajuan nikah TNI itu berbeda dengan proses pengajuan nikah pada orang umumnya gitu. Prosesnya itu cukup panjang, cukup lama, dan memakan banyak tenaga juga waktu gitu. Jadi enggak sembarangan orang itu bisa melakukan proses pengajuan nikah ini. Jadi tuh proses itu hanya dilakuin bagi kamu yang akan nikah dengan abdi negara seperti itu. Jadi tuh nanti tuh prosesnya tuh step by step gitu. Kamu tuh banyak bakal menemui banyak proses-proses gitu. Jadi tuh enggak simple prosesnya. Jadi kamu wajib banget diskusiin dengan calon suami kamu. Jika perlu kamu dan calon suami kamu tuh udah ada pandangan nih kira-kira nikahnya tuh mau tanggal berapa, mau bulan apa, mau tahun kapan, seperti itu. Jadi kamu mempersiapkannya tuh udah jauh-jauh hari, dan ini tuh nggak bisa kamu kamu lakuin mepet dengan tanggal nikah kamu. Misal nih kamu udah punya rencana aku mau nikah nih bulan depan. Nah, itu nggak bisa karena proses pengajuan nikah itu cukup lama gitu, bahkan ada yang sampai berbulan-bulan. Nah, selanjutnya setelah kamu obrolin dengan pasangan kamu, kamu wajib banget obrolin dengan kedua orang tua kamu. Setelah kamu obrolin dengan calon suami kamu sampein deh ke orang tua kamu. Kamu bilang kalau kamu tuh mau melaksanakan atau mau jalanin proses pengajuan nikah. Nah, ini tuh prosesnya tuh emang cukup lama dan makan banyak waktu, tenaga, dan juga dana. Jadi orang tua kamu nanti kelak bakal ngerti gitu prosesnya. Karena nanti keluarga orang tua itu juga berperan di proses pengajuan nikah kamu. Karena nanti data-data yang diminta itu tidak hanya data diri kamu, tapi juga data dari kedua orang tua kamu, kakak, adik, keluarga kamu, seperti itu. Tips yang kedua yaitu meminta tolong keluarga kamu. Nah, dari tips yang pertama yang setelah kamu obrolin kepada ke orang tua kamu, tips kedua ini tuh masih berhubungan. Jadi kamu bisa minta tolong keluarga kamu buat bantu ngurus pemberkasan administrasi, seperti minta surat pengantar ke RT RW, lalu minta fotokopiin, terus minta legalisir ke kelurahan, ke kecamatan, ngurus ke KUA, seperti itu. Jadi tuh nanti kamu nggak bakal banyak izin ataupun cuti atau bahkan bolos. Nah, ini tuh berfungsi banget kalau posisi kamu itu sedang kerja atau kuliah. Jadi kelak kamu tuh nggak bakal izin terus menerus hanya untuk ngurus minta legalisir atau hanya untuk fotokopi. Jadi kamu bisa minta tolong keluargamu untuk melakukan itu, karena itu tuh enggak harus diri kita yang minta, itu bisa diwakilkan seperti itu. Nah, tips yang ketiga yaitu manajemen waktu. Nah, ini masih berhubungan dengan tips yang pertama. Jadi waktu kamu obrolin dengan calon suami kamu dan keluarga kamu, manajemen waktu itu penting banget, karena ini tuh kayak udah perkiraan gitu loh. Kira-kira tuh waktunya tuh berapa lama gitu.
Jadi kamu tuh bisa memanage. Jadi kamu tuh misal nih, kamu udah ditarget nih sama calon suami kamu, kalau bisa sebulan saya pengajuannya dari pemberkasan di tingkat daerah sampai ke kesatuan gitu 1 bulan. Jadi kamu bisa estimasi ini, misal ngurus di bagian desa gitu ya, kalau surat pengantar, fotokopi, legalis itu maksimal seminggu udah kelar deh. Nah nanti di minggu-minggu berikutnya kamu bisa lanjut ke step-step berikutnya, seperti kamu nanti ngurus ke Koramil, lalu kamu ke Kodim, ke Korem, dan lalu ke kesatuan, ada juga sampai yang ke divisi, seperti itu. Jadi kamu tuh bisa mengira-ngira kira-kira ini tuh selesainya berapa lama, butuh waktu kira-kira berapa, apalagi kalau kamu tinggalnya tuh jauh gitu dari tempat tinggal kamu ke kesatuan, tempat kamu ke Kodim atau ke Koramil jauh. Jadi kamu tuh bisa estimasi gitu kira-kira perjalanannya butuh berapa lama, kemudian itu kira-kira prosesnya berapa lama, seperti itu. Jadi nanti kamu juga nggak bakal banyak buang-buang waktu untuk izin ataupun cuti seperti itu. Karena apa ya, kalau kalian kebanyakan cuti atau izin tuh kan nggak enak juga kan sama atasan kita, sama dosen kita, sama teman-teman kita gitu, hanya karena kita ngurus nikah. Iya, walaupun ngurus nikah ini tuh emang butuh banyak waktu, emang ribet, tapi tuh pinter-pinternya kita untuk memanajemen waktu, seperti itu. Tips yang keempat yaitu menyiapkan dana. Nah, jadi untuk proses pengajuan nikah ini tuh kalian memang cukup cukup lumayan banyak buat ngeluarin dana. Ya memang sih kita kan pengajuan kan bareng calon suami ya, kebanyakan nanti kan ditanggung sama calon suami. Tapi kan kita kan nggak melulu harus jagain uang dari calon suami kita gitu, tapi kita juga harus punya tabungan buat persiapan kita, buat bantu calon suami kita buat bayar ini itu gitu. Jadi yang pertama yaitu persiapin dana untuk itu tadi, fotokopi, legalisir, dan cetak foto. Karena apa? Dari fotokopi, legalisir, cetak foto itu kamu nggak cukup hanya 1, 2, atau 5 lembar, tapi itu emang butuh banyak banget gitu. Berkas-berkas itu yang dibutuhin tuh super banyak banget pokoknya. Jadi tuh kalian harus siap-siap dana buat hal-hal seperti itu, kayak cetak foto. Cetak foto pun nggak murah kan, karena dari segi foto aja kan harus pakai baju persis tuh kan ya. Kalau kalian berhijab kan nanti ada 2 versi nih, yang kalian berhijab dan nggak pakai jilbab, kemudian foto versi kalian yang sendiri, calon suami sendiri, kemudian ada foto yang gadeng pula, kemudian foto dengan ukuran 4x6, juga foto 3x4, dan itu tuh nggak cukup 5 lembar aja atau bahkan 10. Kalau bisa tuh kalian tuh nyediain tuh banyak gitu. Dulu tuh aku nyediain hampir satu versi foto itu aku bisa sampai 15-20 foto gitu. Nah, selain foto, fotokopian, legalisir, itu kalian juga butuh dana untuk transportasi. Nah, apalagi kalau tempat kalian itu jauh, jadi kalian nyediain uang buat transportasi bolak-baliknya, nanti ada uang juga buat makannya kalian. Nah, apalagi kalau misal kalian tempatnya itu jauh dan mengharuskan kalian buat nginap atau ngekos. Nah, itu kalian butuh dana tuh di situ buat bayar kosnya. Nah, di estimasi waktu, manajemen waktu itu yang aku sebutin tadi, jadi itu bisa dikira-kira kira-kira kalian tuh ngekos itu butuh waktu berapa lama. Misal sebulan nih ya, sebulan. Jadi kan kalian punya udah punya bayangan gitu, kalau aku ngekos kurang lebih sebulan tuh butuh duit berapa, terus buat ongkos kesana kesininya tuh berapa, ongkos makannya berapa, ongkos beli ini itunya tuh juga berapa, seperti itu. Nah, selain itu kalian juga nyiapin dana untuk tes kesehatan. Nah, tes kesehatan ini cukup ngeluarin uang yang nggak sedikit seperti itu ya, walaupun nggak sampai yang 1 juta atau berjuta-juta, tapi tuh kalian cukup banyak nanti ngeluarin uangnya, karena nanti yang dites itu nggak hanya kita, tapi juga calon suami kita. Dari tes yang nampak di depan juga nampak yang di dalam juga gitu. Jadi tuh semua tuh bakal dicek, bakal dites gitu. Jadi sehat enggaknya kita, baik buruknya tubuh kita tuh bakal tahu gitu, bakal ketahuan seperti itu. Nah, jadi kalian butuh banget nyiapin dana. Tips yang kelima yaitu perbanyak membaca dan hafalan.
Nah, jadi untuk proses pengajuan nikah dengan TNI itu kalian harus banyak-banyak menggali informasi. Kalian mau cari di internet, mau googling, mau cari di YouTube, atau kalian mau tanya-tanya teman kalian yang udah jadi persid, atau mau tanya temennya abang kalian yang seleting yang udah nikah atau seniornya. Jadi tuh perbanyak wawasan kalian, karena nanti apa yang ditesin itu soal pengetahuan kita, wawasan kita. Jadi tidak melulu tentang hubungan kalian dengan calon suami kalian, tapi juga tentang ilmu pengetahuan, tentang agama, kemudian tentang lingkungan sekitar, tentang norma, tentang pasal-pasal Pancasila dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kalian harus banyak belajar juga, kalian harus banyak hafalan, seperti ada lagunya Persid kayak Mars dan himnenya. Tips yang keenam yaitu latihan public speaking, berbicara secara formal, tenang, sopan, dan enggak gugup. Karena apa? Saat nanti kalian melakukan proses pengajuan, nanti kan kalian bakal menghadap staff-staff dan juga atasan, bahkan sampai ke komandan kan. Jadi jangan sampai lah nanti pas kalian menghadap, kalian tuh grogi buat jawab ya, walaupun rasa deg-degan, rasa takut itu ada, tapi tuh kalian harus pandai-pandai buat nyembunyiin pesan itu. Jadi saat kalian ditanya, kalian harus bisa jawab dengan tegas, tegap, enggak grogi, dan itu jawabannya tuh harus jujur berdasarkan diri kalian gitu. Jangan sampai kalian tuh bohong waktu menjawabnya ya. Jadi tuh jawaban kamu dan abang kamu dan apa yang kamu tulis gitu, yang kamu jawab di soal kertas itu harus sama gitu. Jadi jangan sampai kamu nanti pas jawab soal itu kamu jawabnya A, pas waktu ditanya kamu jawabnya B. Nah nanti kalau ditanya loh kok bisa beda, nah itu pasti kan kalian bingung, kalian grogi. Nah makanya kalian harus banyak-banyak berlatih berbicara. Nah kalian bisa lakuin di rumah gitu ya, di depan orang tua kalian, atau bahkan kalian bisa nyoba ngomong bareng dengan abang kalian. Tips yang ketujuh yaitu tetap semangat ya. Kalian jangan sampai down ataupun kalian jangan sampai nyerah. Karena apa ya, emang proses pengajuan nikah dengan TNI itu emang capek, emang melelahkan, butuh banyak waktu, tenaga, dana gitu kan. Jadi tuh saat kalian menemui apa ya, titik capek kalian, lelah kalian gitu, kalian harus ingat awalnya kalian punya niatan gimana kok mau nikah gitu kan. Kalian udah melewatin sebagian prosesnya, jangan sampai kalian tuh nyerah, jangan sampai kalian tuh ngeluh gitu ke calon suami kalian. Karena apa, yang dihadapin sama calon suami kalian pun juga sama halnya melelahkan gitu. Bahkan dia kan yang harus berurusan langsung, dia kan yang harus kayak izin lapor gitu. Jadi tuh apa ya, saling menguatkan. Jika terjadi cekcok ya cobalah untuk tahan emosi, kepala dingin, selesaiin secara baik-baik. Karena nanti kalau kalian udah ngelewatin proses ini, yakin deh pasti kalian tuh bakal seneng banget. Kalian tuh bakal ngerasa wah kalian tuh hebat gitu bisa ngelewatin proses pengajuan ini. Nah proses pengajuan ini pun terbilang ada yang cepat selesai, ada pula yang selesainya tuh lama gitu. Kalau buat aku tuh kemarin proses pengajuan itu cukup lama karena terkendala awal-awal ada pandemi, kemudian terhalang suami aku ada pendidikan dulu, jadi dia harus selesai. Setelah itu masih ada isolasi gitu kan. Jadi tuh banyak deh kayak halangan seperti itu yang kayak kadang tuh bikin capek, bikin lelah gitu. Tapi jangan sampai lah kalian merasa udah gitu. Nah itu penting banget ya. Jadi tuh kalian juga diperkirakan nih, misal di estimasi waktu tadi, kalau misal ada halangan tuh antisipasinya tuh seperti apa begitu. Nah semoga tips-tips yang udah aku share tadi itu bermanfaat. Semoga kalian yang mau melakukan pengajuan nikah diberi kelancaran. Nah jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah atau DM di Instagram aku @wulanmahnyun. Dengan senang hati aku bakal sharing pengalaman aku tentang pengajuan nikah ini. Nah buat kalian yang sedang nonton video aku, jika kalian merasa puas, merasa senang,
dan video ini merasa bermanfaat, jangan lupa like dan di sharing ya videonya. Jangan lupa subscribe juga channel YouTube aku biar aku lebih semangat bikin kontennya. Ke depan aku bakal sharing tentang apa aja sih berkas-berkas dan persyaratannya, kemudian tesnya tuh apa aja. Nantiin ya di video aku selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.